Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sharing tentang instrumen ya, konsep dasarnya dan jenis instrumen ya. Dari segi maknanya itu ya, kita berangkat dari fakta dan asumsi dulu ya. Biasanya ini masih abstrak. Kalau kita melihat suatu teori atau fakta dan kita akan memiliki asumsi-asumsi kita sendiri gitu ya. Jadi ada asumsi tertentu gitu. Dan itu masih bersifat abstrak. Nah, itu yang disebut dengan hipotesis. Kemudian hal itu perlu kita ukur menjadi sesuatu yang lebih konkret gitu. Itulah yang disebut dengan fenomena penelitian. Dan ini nanti akan menjadi data gitu ya. Kalau setelah dilakukan suatu penelitian, hasilnya akan menjadi data. Tapi data yang diperoleh harus kita lihat lagi apakah valid dan reliable. Nah, ini prosesnya ya seperti ini. Jadi ada masalah, kita akan berhipotesis ya. Kemudian hal ini tentunya membutuhkan pembuktian diobservasi secara empirik, di mana kita akan merancang penelitian. Kita melakukan rancangannya dulu, kemudian kita melakukan instrumentasi, kemudian kita ukur ya. Nah, dari hipotesisnya ini juga perlu kita operasionalkan dulu ya, bahasanya nanti kita operasionalkan, sehingga menjadi variabel-variabel. Nah, variabel ini yang kita ukur dan akhirnya menjadi data. Nah, data ini nanti diinterpretasi, jadi nanti kembali lagi ke hipotesis yang kita sampaikan di awal, apakah diterima atau ditolak. Instrumentasi ya, adalah proses pemilihan atau pengembangan metode dan alat ukur yang tepat dalam rangka pembuktian kebenaran hipotesis. Jadi memang dikembangkan untuk membuktikan hipotesis kita. Jadi bukan jangan dibalik, harus metodenya misalnya yang multivariat, kita harus menggunakan instrumennya ini, kemudian baru dicari fenomenanya misalnya, baru dicari masalah penelitiannya ya. Jadi jangan dibalik seperti itu. Jadi masalah yang ada seperti apa, tujuan yang ingin kita capai apa, kemudian kita buat hipotesisnya, baru kita tentukan instrumen dan metode pengukurannya seperti apa. Nah, kemudian kita ke jenis instrumen penelitian apa saja ya. Nah, ini sebelumnya kita bahas dulu beberapa metode pengumpulan data. Untuk pengumpulan data itu banyak caranya ya, ini hanya beberapa saja. Ini ada yang penelusuran dokumen, observasi langsung, wawancara, tes terstandar, grup fokus, dan survei ya. Jadi ada 6 ini, kita bahas satu persatu. Nah, untuk penelusuran dokumen, ini lebih sifatnya retrospektif ya, atau melihat ke belakang. Jadi data yang sudah ada sebelumnya ini kita lihat. Ini bisa kualitatif maupun kuantitatif. Kecuali eksperimen tuh nggak bisa ya. Kalau eksperimen kan memang harus dilakukan suatu intervensi. Nah, kalau kualitatif ini misalnya kita mau tahu tentang pengalaman. Ya, misalnya pengalaman Anda belajar ya selama pandemi. Nah, itu kan melihatnya ke belakang ya. Misalnya Anda sudah lulus, terus kita mau cari tahu pengalaman belajar selama pandemi. Nah, itu berarti kan lihat ke belakang. Tapi ini untuk penelusuran dokumen, ini kan dokumen yang kita cari ya. Berarti kita ambil data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Misalnya adalah literatur review gitu ya, atau telusur rekam medis. Nah, ini contohnya yang digambar ya. Jadi datanya itu bisa berbentuk paper base atau datanya data-data online ya. Itu bisa kita teliti. Contohnya lagi, misalnya kalian ingin tahu mobile application apa yang digunakan di bidang kesehatan. Saya telusur dari Play Store misalnya gitu. Dari Play Store saya cari, jadi dari App Store saya cari juga. Nah, itu ditelusur. Nah, ini dokumennya kan bukan berbentuk paper base seperti yang digambar ini ya, tapi bentuknya sudah online gitu ya. Datanya bisa didapatkan dalam jumlah besar, namun tidak ada kontrol pengumpulan data sebelumnya.
Contohnya ya, untuk rekam medis, kita bisa aja melihat isinya gitu ya. Kita ingin cari tahu misalnya demografi pasien yang terkena COVID. Kita mau cari tahu jenis kelamin, umur, misalnya sukunya ya. Itu datanya bisa dalam jumlah besar, terutama misalnya karena kemarin sangat besar jumlah orang yang menderita COVID, tapi tidak ada kontrol dalam pengumpulan data sebelumnya. Misalnya bisa saja suku tadi ya, suku misalnya tidak dimasukkan ke dalam rekam medis, atau misalnya dimasukkan tapi tidak ditanyakan kepada respondennya misalnya. Jadi, oh kira-kira orang Jawa nih misalnya gitu ya, ditulis aja orang Jawa. Nah itu bisa saja terjadi seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol pengumpulan data sebelumnya ya. Kemudian tentunya ini membutuhkan izin untuk mengakses data tersebut. Nah, ini observasi langsung, ya, observasi langsung ini lebih ke prospektif ya, maksudnya penelitian yang ke depan gitu ya. Nah, ini bisa kuantitatif maupun kualitatif ya, jadi bisa observasi kita sebagai peneliti juga bisa sebagai alat ya, alat alat instrumen. Jadi peneliti itu bisa jadi instrumen penelitian juga karena kita merupakan alat untuk melakukan penelitian. Jadi kita mengobservasi gitu. Kalau misalnya kalian lihat di National Geography ya, peneliti-peneliti itu ya, mereka merekam setiap gerakan hewan yang dia teliti, atau enggak bisa juga di penelitian etnografi itu tentang suku-suku atau budaya tertentu itu, jadi ada sampai yang peneliti itu menikah dengan wanita dari suku tersebut. Misalnya suku tersebut sangat membatasi diri dari orang luar, makanya dia untuk bisa mengambil data itu dia menikah dengan warga suku tersebut. Jadi dari situ dia mencatat semua budayanya ya, apa saja yang dikerjakan. Nah, dia sebagai peneliti juga sebagai instrumen ya. Nah, ini tentu saja nggak hanya izin juga, tapi juga harus etis. Ya, jangan sampai menipu. Saya nikahin gitu, tapi tidak disampaikan tujuannya juga untuk melakukan penelitian gitu ya. Jadi harus berprinsip etis ya. Kecuali polisi misalnya mau menginvestigasi sesuatu, dia kan nggak harus minta izin dulu ya, ntar keburu kabur. Nah, itu kan tadi contohnya di bidang lain ya. Kalau di bidang kesehatan kira-kira apa? Kalau observasi itu kita tidak melakukan apapun biasanya. Nih misalnya ya observasi perilaku cuci tangan gitu. Jadi kita betul-betul nggak, misalnya kita nggak ngajarin dia gitu ya, nggak ngajarin si misalnya pasiennya, atau enggak kita mau meneliti para perawat misalnya ya, kita tidak mengajarkan perawat cuci tangan gitu ya, cuman liatin aja gitu, misalnya kira-kira selama kita dinas, misalnya si pasien ini cuci tangan atau enggak, keluarga pasien kalau datang, misalnya sebelum masuk kamar, dia cuci tangan enggak, gitu misalnya. Jadi cuma observasi aja gitu. Nah, kalau misalnya observasi perilaku cuci tangan nih, kira-kira metodenya kayak gimana nih? Ini butuh imajinasi. Ada yang bisa ngebayangin nggak? Pengamatan secara langsung. Ya, ngamati langsung gitu ya. Jadi nungguin gitu ya. Setiap misalnya kalau ke pasien berarti nungguin pasiennya gitu dalam sekian menit. Misalnya dia sebelum makan dia cuci tangan atau enggak gitu kan. Berarti kita melihat secara langsung ya. Kalau misalnya nih, kalau mau melihat perawatnya gitu ya, perawatnya cuci tangan atau enggak, selain observasi langsung, kira-kira caranya gimana? Biasanya kalau di rumah sakit itu ada checklist khusus perawatnya gitu, Bu. Checklist. Itu dari Pokja-nya ya, mereka kan datang, terus mereka observasi langsung. Atau misalnya bisa juga dengan menggunakan CCTV. Nah, itu berbagai macam cara sih. Jadi, kita harus penuh imajinasi. Dalam melakukan penelitian itu, kita bisa berimajinasi sebanyak-banyaknya gitu. Ini contohnya tadi ya, lihat langsung atau melihat CCTV. Nah, kemudian ini wawancara. Nah, untuk wawancara, ini lebih ke arah kualitatif, walaupun bisa juga kuantitatif ya. Kualitatif datanya itu nanti berupa
huruf ya, kata-kata ya. Sementara kalau kuantitatif memang lebih ke arah, maksudnya angka ya. Misalnya ini fenomenologi ya, fenomenologi itu nanti nanya pengalaman ya, misalnya pengalamannya seperti apa, kemudian kita bisa duduk bareng gitu ya. Kalau misalnya sebelum COVID kan kita face to face, ketemu orangnya, kita wawancarai pakai rekaman. Tapi kalau sekarang sudah lebih banyak metodenya, bisa melalui Zoom, atau bahkan bisa juga wawancaranya itu dalam bentuk pertanyaan yang dikirim dengan melalui file gitu ya. Jadi isi di situ kembaliin lagi ke penelitinya. Jadi nggak harus face to face sekarang. Kemudian ini ada terstruktur dan semi terstruktur. Nah, ini juga membutuhkan izin dan harus memenuhi prinsip etis ya. Nah, cuma kekurangannya ini agak lebih mahal ya. Kemudian dia lebih intens ya, terutama untuk kasus-kasus yang sensitif. Itu misalnya orang dengan HIV ya, untuk masuk ke kelompok mereka itu tidak mudah. Jadi kita harus melakukan beberapa pendekatan terlebih dahulu gitu ya, supaya bisa dekat. Nah, dari situ kan baru mereka bisa terbuka kepada kita. Jadi kalau kita wawancara, mereka bisa menyampaikan hal-hal yang sebenarnya gitu ya. Kemudian jumlah respondennya sedikit karena memang biasanya sudah saturasi ya, kalau terlalu banyak, paling banyak rata-rata tuh 6 sampai 8 gitu ya untuk wawancara ini. Tapi dari responden yang sedikit ini bisa banyak data yang dihasilkan. Pada pertanyaan sama, satu orang bisa bicara A, B, C, D, E gitu ya. Satu orang lagi dengan pertanyaan yang sama bisa bicara tentang F, G, H, I, J misalnya gitu ya. Jadi banyak data yang bisa dihasilkan dari wawancara ini. Lanjut ya. Kemudian ke tester standar. Nah, tester standar ini mirip survei atau kuis ya. Biasanya ini sudah melalui pengembangan instrumen, sudah diuji sehingga dapat digunakan. Nah, ini biasanya untuk tes-tes yang memang sudah terstandar ya secara nasional atau internasional, ya misalnya tes IQ atau tes kecemasan, kualitas hidup, dan lain-lain ya. Biasanya komersil itu misalnya kita harus bayar ya, atau enggak kita harus izin. Nah, kemudian ini fokus group, ya ini adalah lebih ke arah kualitatif ya, penelitian kualitatif untuk mendapatkan pengetahuan mendalam. Kemudian diadakan diskusi dalam grup dengan jumlah orang yang sedikit ya. Diskusi ini diarahkan oleh fasilitator. Nah, ini survei, ini bisa eksploratory atau konfirmatory ya. Jadi eksploratory itu maksudnya kita mengeksplorasi sesuatu yang baru. Kalau konfirmatory itu kita memastikan yang sudah ada. Ini bisa penelitiannya bisa kuantitatif maupun kualitatif. Jadi survei itu nggak selalu kuantitatif, jadi bisa juga berbentuk kualitatif. Jadi datanya itu bisa dalam bentuk kata-kata. Kemudian ini merupakan penelitian deskriptif, bisa korelasional ataupun eksperimental. Ya, jadi bisa survei ini bisa macam-macam ya sebetulnya. Jadi tidak seperti yang mungkin kita persepsikan selama ini bahwa survei itu hanya kuantitatif ya, kemudian datanya deskriptif ataupun korelasional ya. Bisa juga digunakan dalam eksperimen. Nah, ini definisinya ya. Survei itu jumlah sampelnya besar. Nah, ini responden bisa manusia, namun juga bisa yang lainnya ya. Misalnya kita surveinya dokumen tuh ya. Nah, berarti kan respondennya nggak hanya manusia, tapi berupa dokumen. Kemudian data digabung dari berbagai individu sehingga informasi tidak detail. Karena ini ya datanya itu biasanya kan kita sudah tentukan jawabannya ya. Jadi satu pertanyaan, jawabannya itu sudah kita tentukan, sehingga informasinya mungkin tidak sedetail yang seharusnya gitu. Karena jawabannya sama semua gitu ya. Misalnya Anda tidak melakukan penelitian karena waktu Anda terbatas. Misalnya jawabannya adalah setuju, sangat tidak setuju gitu ya misalnya ya. Nah, itu kan responnya itu sudah
Maksudnya jawabannya itu sudah ditentukan. Jadi informasinya tidak detail gitu. Nah, begitu juga nih karena one size fits all ya, jawaban sudah ditentukan. Jadi tidak seperti interview tadi ya, tidak seperti wawancara. Kalau wawancara kan si respondennya bisa bebas menyampaikan ya. Misalnya, apakah Anda melakukan penelitian? Oh tidak, karena kalau saya jadi perawat, beban kerja saya kan berat. Saya tidak punya waktu untuk melakukan penelitian, misalnya gitu. Sebetulnya ingin sih, misalnya gitu kan. Jadi itu sudah ada berapa data tuh yang bisa kita dapatkan. Jadi beban kerja berat ya satu, kemudian waktunya tidak cukup, kemudian satu lagi tadi ingin ya sikap, kita bisa dapatkan data sikap dari situ. Nah ini kapan digunakan? Jika kita ingin data dari jumlah sampel yang besar ya. Jika kita ingin data dengan tipe yang sama atau pertanyaan yang sama pada setiap subjek. Jadi kita ingin datanya hasilnya nggak terlalu banyak variasinya gitu ya. Jadi cuma A, B, C, D, E saja jawabannya. Makanya kita gunakan survei. Kemudian ingin data terbatas pada setiap subjek, jadi datanya terbatas tadi ya, nggak banyak variasi. Waktu dan dana terbatas, jadi nggak cukup waktu dan dana terbatas. Kita cukup misalnya menyebarkan kuesioner ya, misalnya kalau menggunakan kuesioner, apalagi sekarang sistemnya sudah online ya, jadi bisa melalui WhatsApp group, kita sebarkan saja tuh linknya, jadi waktu dan dana kita bisa digunakan untuk yang lain. Kita mau menggunakan survei baru atau survei yang ada? Nah, ini sebaiknya gunakan yang sudah ada, karena untuk membuat suatu instrumen itu tidak mudah ya, harus melalui berbagai proses, dan itu juga yang membuat adalah ahli-ahli ya, karena dasarnya itu harus teori ya, dan macam-macam gitu. Nah, tipenya apa saja? Nah, jadi survei ini banyak tipenya, bisa face-to-face interview, jadi interview itu bisa tadi kuantitatif dan kualitatif, survei juga demikian gitu ya. Jadi bisa kita tanyakan face-to-face, misalnya contohnya, misalnya kalau misalnya orang di restoran tuh ya, misalnya kita habis makan, gimana masakannya, misalnya ya, bagaimana makanannya, enak atau enggak gitu, tolong dong di-review misalnya gitu ya. Nah sekarang tuh kan lebih review itu lebih banyak lagi ya metodenya ya, nggak hanya ini aja tuh. Review itu bisa dijadikan ini juga tuh, survei juga tuh ya. Misalnya kan kalau kita mau beli barang kan ya, kalau teman-teman sekarang beli barang secara online, lihat dulu reviewnya kayak gimana. Nah itu kan merupakan suatu survei. Oh ini bintangnya 5 nih, ini bintangnya 4,5 misalnya gitu. Oh ini bintangnya 1, kenapa 1? Nah itu kan kita lihat tuh. Nah itu kan juga suatu survei ya, suatu penelitian juga itu. Bisa juga di dokumen ya, tadi ya, penelusuran dokumen. Kemudian ini telepon interview di mana kita menelpon orang-orang yang untuk menanyakan item-item pertanyaan yang kita tanyakan ya. Kemudian ini observasi yang tadi sudah ya, berdasarkan observasional. Jadi bisa saja kita melakukan survei dari observasi nih, misalnya tadi ya, misalnya si perawat ini kita mau lihat dia dalam 5 kali tindakan misalnya, apakah dia mencuci tangan. Nah itu kan kita observasi setiap kali dia melakukan tindakan, dia cuci tangan atau enggak gitu kan. Nah itu kan berdasarkan kita survei tuh. Misalnya juga kalau di Australia itu suka di tengah jalan itu ada karet. Jadi karet itu kita lewatin gitu. Nah itu sebetulnya survei. Dia akan mengukur berapa jumlah mobil yang lewat, kemudian dia mengukur juga kecepatannya tuh gitu. Jadi bisa observasi itu tanpa bertanya, tanpa itu ya, jadi sudah didapatkan datanya. Kemudian postal survei ini melalui surat ya, surat menyurat atau email kalau sekarang ya. Terus ada juga self-completed questionnaire, jadi adalah questionnaire yang diisi oleh responden sendiri. Suatu metode pengumpulan data belum tentu lebih baik dibandingkan yang lain. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.